Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Mono Arpa dari kelas 2A jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu yang berjudul Konsep Dasar Kebijakan dan Ruang Lingkup MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia, dengan dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Baiklah, langsung saja kita ke konsep dasar MSDM, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sumber daya manusia dianggap semakin penting karena dalam pencapaian tujuan organisasi, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian bidang sumber daya manusia dikumpulkan secara sistematis dengan apa yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage. Adapun pendapat menurut para ahli, yaitu menurut Hal T. Douglas dan Gödel G. James, manajemen sumber daya manusia adalah the process through which optimal fit is achieved among the employee, job organization, and environment so that employees reach their desired level of satisfaction and performance and the organization meet its goals. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses melalui kesesuaian optimal yang diperoleh di antara pegawai, pekerjaan organisasi, dan lingkungan sehingga para pegawai mencapai tingkat kepuasan dan performance yang mereka inginkan dan organisasi memenuhi tujuannya. Tujuan manajemen sumber daya manusia yang pertama ada tujuan organisasional. Ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun secara formal, suatu departemen sumber daya manusia diciptakan dapat membantu para manajer. Yang kedua, tujuan fungsional ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. Yang ketiga, tujuan sosial ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan organisasi dalam menggunakan sumber dayanya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan. Yang keempat, tujuan personal ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya. Minimal tujuan-tujuan yang dapat. Selanjutnya, manfaat MSDM. Manfaat manajemen sumber daya manusia di dalam etika bisnis sumber daya manusia dinilai sebagai aset atau human capital yang harus dijaga karena hal tersebut merupakan bagian yang terpenting untuk memberdayakan sumber daya manusia. Itu sendiri juga membutuhkan adanya suatu manajemen sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia melahirkan etika bisnis, di mana etika dalam manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap sumber daya manusia dan kegiatan. Mengapa MSDM penting bagi semua manajer?
Yang pertama, dapat menyejahterakan karyawan, melindungi hak-hak karyawan, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Mendapatkan adanya tenaga kerja yang berkualitas dengan memperhatikan etika-etika bisnis. Selanjutnya, aspek lini dan staf dari MSDM. Pertama, ada wewenang, membuat keputusan, mengarahkan pekerjaan, dan memberikan perintah. Yang kedua, line managers, yaitu accomplishing goals, manajer yang diberi wewenang untuk mengarahkan pekerjaan bawahan dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dan yang ketiga, staff manager, assisting and advising line managers, manajer yang membantu dan menasihati manajer lini. Perubahan peran SDM, perubahan peran dan fungsi sumber daya manusia agar mampu berjalan dengan efektif dan efisien dan mampu mencapai sasaran atau target, serta memiliki implikasi yang signifikan bagi perusahaan, maka perlu dilakukan transformasi organisasi secara keseluruhan, di mana organisasi atau perusahaan digunakan sebagai wadah atau melting pot bagi aktualisasi peran dan fungsi sumber daya manusia. Hubungan antara individu dan perusahaan pada dasarnya dipersepsikan sebagai hubungan antara pekerjaan dan institusi yang memperkerjakannya. Namun persepsi tersebut berubah seiring dengan perubahan pandangan dewasa ini, di mana hubungan antara individu dan perusahaan telah dipandang sebagai hubungan interaksi antara tenaga kerja profesional dengan organisasi yang memperkerjakannya sebagai profesional employees. Yang terakhir ada lingkungan yang berubah. Perubahan lingkungan bisnis global membahas mengenai peran dan fungsi baru sumber daya manusia, tidak terlepas dari membahas mengenai perubahan lingkungan bisnis global yang terjadi pada dekade ini. Perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan sangat dramatis inilah yang secara langsung merubah paradigma mengenai peran, fungsi, dan kepemimpinan atau leadership role sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Ulrich 1998, tantangan bisnis global atau business challenge tersebut. Perubahan lingkungan bisnis dan semakin berkembangnya teknologi informasi menuntut organisasi untuk selalu dapat meningkatkan kinerjanya secara terus-menerus agar organisasi tersebut mampu survive dalam persaingan ekonomi global. Pencapaian kinerja secara terus-menerus menuntut organisasi untuk dikelola dengan baik oleh manusia atau human resource atau individu, di mana faktor manusia tersebut